Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 23412048. Di sini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Analisis ini membantu manajemen, investor, dan pihak lain untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. Tujuan analisis rasio keuangan adalah yang pertama, evaluasi kinerja perusahaan, yaitu menilai efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu membantu manajemen dan investor dalam mengambil keputusan strategis. Yang ketiga, komparasi, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing atau standar industri. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya, current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Angka di atas 1 menunjukkan perusahaan cukup liquid. Quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Yang kedua ada rasio solvabilitas atau leverage, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Contohnya debt to equity ratio atau DER sama dengan total uang dibagi total ekuitas. DER tinggi menunjukkan ketergantungan pada utang. Debt to asset ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Yang ketiga ada rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Contohnya net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan. Semakin tinggi semakin baik kinerja perusahaan. Return on asset atau ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Return of equity atau ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas. Selanjutnya yang keempat ada rasio aktivitas, yaitu mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya inventory turnover sama dengan penjualan bersih dibagi persediaan. Semakin tinggi semakin efisien pengelolaan persediaan. Asset turnover ratio sama dengan penjualan bersih dibagi total aset. Berikut langkah-langkah analisis rasio keuangan. Yang pertama, kumpulkan data, gunakan laporan keuangan terbaru. Yang kedua, hitung rasio, gunakan rumus-rumus yang relevan. Yang ketiga, bandingkan analisis hasil dengan standar industri atau periode selanjutnya. Yang keempat, interpretasi, evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman berdasarkan rasio. Contoh pengaplikasian rasio keuangan. Misalkan perusahaan A memiliki yang pertama aset lancar 100 juta, yang kedua liabilitas lancar 50 juta, laba bersih 20 juta, dan pendapatan 200 juta. Perhitungannya, yang pertama current ratio sama dengan 100 juta dibagi 50 juta. Artinya perusahaan memiliki kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek 2 kali lipat. Yang kedua, net profit margin sama dengan 20 juta dibagi 200 juta. Hasilnya 10%. Artinya setiap 1 rupiah pendapatan menghasilkan laba 0,10%.
Kesimpulan, analisis rasio keuangan memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan perusahaan. Dengan memahami setiap jenis rasio, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam investasi atau pengelolaan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis rasio keuangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.